Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'i wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ulama'i al-muqarrabin khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim Al-Waza wa ila Ahmad bin Husain Syekh Abi Syuja' Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. Kitab Fawaid wal Wasaya. Ini yang bab setelah muamalah. Ai hada kitabul fawaidi wal wasaya. Utawi iki iku kitab nerangake fawaid. Fawaid itu ketentuan bagian dari ahli waris atau bagian yang dapat diperoleh oleh keluarga ahli waris dari orang yang meninggal. Wal wasaya itu harta yang dijanjikan atau dijadikan seseorang ketika hidup untuk diberikan ke seseorang atau tidak harus orang ya, bisa lembaga atau yang lain setelah dia meninggal. Wal warithuna utawi pio-pio orang yang mewarisi ahli atau ahli waris, orang yang menerima warisan, minal rijali saking golongan laki-laki iku asyotun 10. Kalau di matanya disebut 10, di fakultasnya itu secara lebih rinci ada 15. Iya al ibnu anak laki-laki, wa ibnul ibni anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, wa in safula dan seterusnya ke bawah. Coba kan, wal abu dan bapak, wal jaddu dan kakek, wa in ala dan begitupun ke atas, wal akhu dan saudara laki-laki, wa ibnul akhi dan anak saudara laki-laki, wa intaho dan seterusnya ke samping. Nah, kalau di matan takrib cuma disebutkan saudara laki-laki saja. Itu diperinci, yaitu saudara laki-laki kandung dan juga saudara laki-laki seayah, juga saudara laki-laki seibu. Kalau ibnul akhi itu hanya anak dari saudara laki-laki kandung dan anak saudara laki-laki seayah. Kalau yang anak saudara laki-laki seibu nggak dapat. Wal amu dan paman yang dari pihak bapak, wa ibnul ammi dan anak paman. Ini juga diperinci, pamannya itu paman yang sekandung bapak dan juga paman yang seayah dengan bapak. Anak paman yang sekandung bapak dan anak paman yang sekandung dengan ayah atau sepupu ya. Wa in taba'ada dan meskipun jauh. Wa zauju dan suami. Wal maulal mu'tiki dan orang yang memerdekakan budak. Jadi kalau misalkan orang yang meninggal itu dulu budak terus dimerdekakan, maka tuannya itu bisa mendapatkan warisan. Wal warisatu utawi pia-pia ahli waris minan nisa'i saking golongan perempuan iku sab'un. Kalau di sini ditulisnya 7, kalau di fakultas diperinci menjadi 10. Al bintu ya anak perempuan, wa bintul ibni dan anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Wal ummu dan ibu, wal jaddatu dan nenek, wal uktu dan saudara perempuan. Nah, ini
merinci menjadi saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Wazaujatu dan istri, wal maulatul mu'tiqati, dan orang perempuan yang memerdekakan budak. Nah, yang selesai gambar silsilah. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya susahnya saya. Ini ada ayat ya. Dia punya suami atau istri. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-lakinya punya anak kan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Terus si mayat punya ayah, punya ibu. Di sini ada saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, ayah, saudara saya, saudara laki-laki, saya, saudara perempuan saya, ibu juga, saudara laki-laki, seibu, saudara perempuan, ibu. Ini dia ada anak, ini dia punya anak, tapi yang terus ayah, dia ada kakek, ini ada nenek, ini ada kakek, dan samping ada om kandung. Omnya aja nggak apa ya. Terus ini kakek, dia om saya. Ini ada anak laki-laki, dia ada anak laki-lakinya. Ya ibu juga, dia bisa punya anak di sini. Anak dari ibu dapat. Nah, ya. Terus nanti di luar ada orang yang memerdekakan budak. Ya, dia baik laki-laki maupun perempuan. Ya, silsilahnya seperti ini. Kalau kita lihat secara sekilas, ini terlihat patrilineal ya. Contoh, yang dapat cuma cucu dari anak laki-laki. Sepupu keponakan juga hanya yang dapat dari keponakan laki-laki dari saudara. Oh, ini salah. Hanya keponakan dari saudara laki-laki. Paman juga hanya paman yang dari pihak ayah, paman yang dari pihak ibu nggak dapat. Itu. Kenapa konstruksinya seperti ini? Ini terjadi karena ya budaya di masyarakat Arab itu kan patrilineal.
Bahkan sebelum Islam datang, ya perempuan kan nggak dapat warisan kan. Bahkan perempuan jadi barang warisan. Jadi ya istrinya bapak bisa diwarisi oleh anaknya, istrinya saudara bisa diambil saudaranya gitu kan. Nah, makanya di sini perempuan itu tetap mendapatkan ahli waris di sini. Gitu. Pernah ada suatu cerita, jadi ada orang tuh protes kenapa perempuan dapat warisan padahal kan perempuan tidak ngapa-ngapain, dia di rumah aja. Yang ya ini konteks di masa Arab zaman dulu ya. Kenapa perempuan dapat warisan padahal perempuan di rumah saja, yang kerja kan laki-laki, yang perang, yang segala macam kan laki-laki. Ya tapi kan ini pemberian warisan kepada perempuan itu tujuannya juga untuk memberdayakan perempuan, supaya perempuan itu ya tidak hanya bukan jadi manusia yang secondary, bukan jadi golongan yang di bawah laki-laki, tapi supaya juga bisa berkontribusi terhadap perekonomian. Nah tapi kalau kita kontekstualisasikan dengan masa sekarang, mungkin nggak cucu dari anak perempuan itu dapat? Sebenarnya mungkin saja. Contoh gini, ada orang meninggal, katakanlah dia punya anak 3, laki-lakinya 2, anak pertama perempuan, yang 2 terakhir ini laki-laki. Kebetulan anak yang perempuan ini sudah meninggal sebelum bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, dan dia sudah punya anak-anak kan, sudah punya cucu berarti kan. Nah, cucu dari anak perempuan kan harusnya nggak dapat. Secara teori kan, secara ketentuan sini nggak dapat, yang dapat cuma anak laki-laki. Misalkan ini udah meninggal ya, dia punya cucu gitu. Tapi kalau cucu-cucu ini nggak dikasih warisan, justru kan mereka yang paling membutuhkan. Ibunya udah nggak ada, artinya justru perekonomian mereka lebih sulit. Sedangkan anak-anak laki-lakinya, katakanlah mereka mungkin masih belum punya anak, atau mereka sudah bisa cari uang sendiri gitu. Sedangkan cucu dari yang anak perempuan itu butuh uang lebih, ya mereka tetap dikasih gitu, dengan dianalogikan bahwa ibu mereka itu tetap mendapatkan bagian sebagai dihitung sebagai anak perempuan. Nantinya cucu perempuan itu akan mengambil jatah dari ibunya gitu. Ini kan pendekatan yang sudah kontemporer ya. Kalau kita bahas fikih klasik ya jelas mereka mutlak nggak dapat. Tapi kalau kita lakukan pendekatan yang lebih adil, berkeadilan, ya tentu saja mereka akan punya hak dapat gitu. Contoh juga misalkan kalau nggak ada anak kan yang dapat saudara. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, bagaimana pembagian itu. Misalkan nggak ada anak, yang dapat kan saudara. Sini ada saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Misalkan kasusnya kayak tadi, dia punya, ada orang meninggal, dia punya adik-adik, ada adik laki-laki, adik perempuan. Adik perempuannya itu udah meninggal katakanlah, tapi dia punya anak-anak. Terus yang hidup adik laki-lakinya. Kan anak dari saudara perempuan itu kan tidak dapat kalau secara ketentuan fikih yang di sini. Yang dapat cuma saudara laki-laki. Tapi kan kasihan, keponakannya ini butuh duit, butuh uang untuk hidup karena ibunya juga udah nggak ada gitu kan. Akhirnya ya dianalogikan aja bahwa ibunya dianggap hidup, terus dikasih bagian, nanti bagiannya akan dibagi ke anak-anak dari saudara perempuan itu. Nah kalau sudah bicara om, itu kan sudah jauh ya. Om kan baru dapat ketika yang di bawah ini nggak ada. Ya itu nanti di teman selanjutnya ya. Ya itu kan udah tahu jauh, kayaknya udah ya bisa dianalogikan hal yang sama. Tapi kasus itu biasanya udah jauh. Yang sering jadi masalah kan ini, yang sering jadi ketentuan kan cucu dari anak perempuan itu dapat atau enggak, terus ini kan keponakan dari saudara perempuan, ya itu kayak tadi bisa dapat aslinya. Tidak ini kan tidak perlu bisa ada ijtihad atau pendapat baru bahwa ya demi keadilan, demi keberlangsungan ekonominya itu mereka akan dapat.
Lanjut. Waman la yaskutu waman lan utawi orang seseorang la yaskutu kang ora putus atau tidak dapat tidak akan tidak dapat sopaman biharin kelawan keberadaannya iku khamsatun 5 az-zaujani suami atau istri pasangan wal abawaini dan ibu bapak waladus sulbi dan anak kandung. Ya, orang yang pasti dapat waris di antara semua ini, kalau misalkan semuanya ada, yang pasti dapat, yang nggak mungkin nggak dapat itu suami atau istri, bapak ibu dan anak. Ya itu kan keluarga paling dekat ya, itu pasti akan dapat warisan. Kalau yang lain ini kan sudah jauh, ya mereka akan terhalang oleh yang lebih dekat. Oke, konsepnya waris kan kalau ada yang lebih dekat maka yang lebih jauh nggak dapat. Kalau yang lebih dekat nggak ada, baru yang lebih jauh. Waman nan sapane wong la ya itu kang ora mewarisi sapa man bihare kelawan setiap keadaan iku sabatun pitu al abdu hamba budak wal mudabbaru budak yang dijanjikan merdeka ketika tuannya meninggal. Wa umur waladi dan budak yang dia punya anak dari tuannya gitu. Ya ini konteks masalah perbudakan ya. Jadi ketika perbudakan itu masih ada di zaman itu kan budak itu boleh punya anak dari pemiliknya. Jadi pemilik boleh menggunakan budak untuk punya anak gitu. Ya itu tentu saja berusaha dihapuskan kan, ketika Islam datang kan akan menghapuskan perbudakan itu kan. Tapi kan tentu saja proses penghapusan itu tidak butuh waktu panjang, sehingga hukum-hukum yang terkait dengan budak itu masih ada. Ya. Wal mukatabu dan budak yang menebus dirinya untuk merdeka. Ya, kan ini ketentuan perbudakan ya, karena ada banyak jenis-jenis budak di sini. Ya intinya kalau budak itu nggak dapat waris. Kenapa? Karena ya namanya budak, dia kan tidak punya kepemilikan atas harta, tuannya yang menguasai hartanya. Gitu kan. Jadi meskipun itu statusnya mudabbar atau dia janjikan merdeka setelah tuannya meninggal, atau dia umul walad, dia adalah ibu dari anak tuannya, atau juga mukatab yang dia bisa menebus dirinya untuk merdeka, itu tetap tidak dapat harta waris karena dia dianggap tidak bisa menguasai harta gitu. Dan perbudakan itu kan akhirnya pelan-pelan akan dihapus sehingga bisa tidak ada perbudakan lagi. Aslinya kalau misalkan ya setelah zaman kekhalifahan itu, khalifah itu berlanjut terus, tidak ada monarki, tidak ada Umayyah atau Abbasiyah, itu perbudakan akan lebih cepat terhapusnya. Tapi karena setelah Khalifah Ali terus diganti sistem monarki, ya monarki yang penuh dengan feodalisme, maka perbudakan itu masih bisa terus dilanjutkan. Ya alhamdulillah kan sudah benar-benar habis sekarang. Wal qatilu dan orang yang membunuh. Jadi kalau ada ahli waris membunuh seseorang, ya dia nggak akan dapat warisannya. Anak bunuh orang tuanya, adik bunuh kakaknya atau sejenisnya, ya dia nggak mungkin dapat kan. Ya udah bunuh kok dapat warisan itu kan. Wal murtadu dan orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, dia keluarganya orang Islam terus murtad. Nah konteks murtad ini apakah perlu dimaknai dia harus pindah agama atau dia
jadi apa ya, orang KTP-nya masih Islam tapi dia jadi orang yang fasik gitu lah, orang yang berdosa segala macam gitu kan. Ya itu juga bisa apa namanya, keluarga bisa kayak ini orang udah kelakuannya nggak benar, nggak usah dikasih warisan gitu. Itu sebenarnya bisa-bisa aja. Wahlul milata ini dan orang yang agamanya beda, orang yang beda agama. Nah, jadi keluarga beda-beda agama itu sejatinya yang tidak Islam itu nggak dapat, ya. La yarisu al muslimu al kafiro wala al kafiro al muslimu. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Tapi kalau kita lihat konteks zaman sekarang, apakah itu masih relevan? Kan banyak kan keluarga yang di situ ya anak pertamanya Islam, anak keduanya jadi Kristen, anak ketiga Hindu, keempatnya Buddha. Tetangga saya depan rumah itu ada yang keluarganya isinya ada yang Islam, ada yang Kristen, segala macam. Mungkin nggak kalau itu diterapkan? Ya akan susah karena itu keluarga masih harmonis konteksnya ya. Walaupun berbeda agama, keluarganya harmonis. Masa ketika orang meninggal yang dapat warisan yang Islam-Islam aja? Atau ketika ada keluarga yang Kristen meninggal terus yang Islam jadi nggak dapat sama sekali? Ya ini kan bisa kita lebih kontekstualisasikan di masa sekarang lah. Ini keluarga baik-baik saja kok, hanya karena perbedaan agama menghalangi penerimaan warisan. Itu ada pendekatan yang bahwa ya ini dianggap sebagai masih dianggap sebagai keluarga, ya udah tetap aja dikasih. Malahan yang mau tadi walaupun dia Islam tapi KTP-nya Islam tapi kelakuannya sudah tidak menunjukkan seperti orang Islam, ya dia ikut main judul segala macam, artinya kan dia tidak bisa mengolah harta dengan baik kan, nggak usah dikasih warisan sekalian. Nah itu malah bisa nggak dikasih gitu. Nah, ini kita sini tadi yang tidak dapat waris, nama ada Buddha, terus ada pembunuh, terus apa? Beda. Yang tidak dapat. Oke. Wa aqabul asobati dan utawi luwih cedake asobah. Luwih cedake orang yang asobah itu orang yang dapat sisa. Jadi kalau di warisan kan ada yang dapat bagian, ada yang setengah, sepertiga, seperenam, 2/3, 1/8, 1/4. Ada yang dapatnya sisa. Jadi pokoknya begitu ada sisa mereka akan dapat. Jadi ngambilnya yang sisa-sisaan. Bisa sisanya itu banyak, bisa juga dikit. Al-ibnu urutan pertamanya anak laki-laki. Summa ibnahu, terus cucu laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki. Summal ab, kemudian bapak, kemudian summa abuhu dan bapaknya bapak, kakek. Summa akhun li'ab wa summa akhu li'abin wal umi, saudara kandung, laki-laki kandung. Summal akhu lil abi, saudara laki-laki yang seayah. Summa ibnul akhi lil abi wal ummi, saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Summa ibnul akhi lil abi, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Summal ammi ala hadhi tertib, juga dengan ya urutan yang sama. Jadi kan kandung
terus om seayah, anak om kandung, anak laki-laki om ayah. Ya. Summa ibnahu, ya, dan anaknya om tadi. Fa'in adumat, lamun mongko lamun tidak lamun hilang atau enggak ada sapa al asobatu, pio penerima asobah fal maulal mu'tiki, maka orang yang memberikan budak. Ya, jadi ini urutan asobah. Kan yang dapat sisa cuma nggak mungkin banyak orang kan, hanya satu golongan toh. Nah, urutannya gimana? Ini tadi pertama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki nggak ada, yang dapat sisa itu laki-laki. Kalau nggak ada berarti ayah, nggak ada kakek, nggak ada saudara laki-laki kandung, terus saudara laki-laki saya, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki saya, paman kandung, paman saya, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman saya. Terus kalau itu nggak ada semua, baru yang dapatnya adalah orang yang memerdekakan budak. Jadi ini dapat paling terakhir sendiri kalau keluarganya udah nggak ada semua. Itu. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Saudara laki-laki seayah sama seibu itu berarti kayak dari ibu tiri sama ayah tiri gitu? Iya, gitu. Yang atasnya ibu itu nenek Nenek. aja. Iya, nenek aja. Nah, ya ini konteks juga ya. Kan karena patrilineal, kakek yang dapat itu cuma kakek dari ayah. Tapi kalau nenek itu, nenek dari ibu dapat, nenek dari ayah dapat. Ya. Ya, cuma kalau kita kontekstualisasikan di sekarang, ya kakek dari nenek, kakek dari ibu harusnya dapat. Cuma kan orang meninggal biasanya kakeknya juga udah meninggal kan. Jarang orang yang kakeknya masih ada gitu. Ya. Kalau yang saudara seayah, saudara seibu, ya itu tadi yang dari ayahnya sama ibunya beda gitu, atau kalau ibu berarti ibunya sama bapaknya beda, saudara kayak gitu. Tapi kalau saudara yang kayak gini, suami punya anak, istri udah punya anak, terus mereka nikah, ini kan bukan saudara kan intinya kan? Ada banyak lagi? Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.